Mungkinkah Prabowo Gibran dicoret dalam hasil pemilu ataupun sebagai peserta pemilu tahun 2024 ini? Nah, viral sekarang persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak yang memberikan tanggapan, masukan, saran, bahkan kritikan. Bahkan kalau saya posting di akun TikTok saya ataupun di media sosial, itu banyak banget tanggapan-tanggapan yang pada pokoknya tentu ada pro kontra, bahkan eh, tidak sedikit yang justru kontra terhadap postingan saya karena saya merupakan bagian dari tim hukum, makanya ya wajar kalau misalnya setiap postingan itu pasti mendapatkan tanggapan-tanggapan dari pendukung-pendukung 02. Namun hal yang ingin saya terangkan bahwa tanggapan teman-teman itu saya nggak terlalu persoalkan dan itu wajar-wajar saja. Nah, hanya saja yang harus teman-teman tahu bahwa proses gugatan di Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil pemilu ini itu merupakan ya hak demokrasi pasangan 03 ataupun 01. Jadi proses ini bukan kemudian hanya karena tidak menerima kekalahan atau misalnya terlalu ingin menang dan lain sebagainya, bukan. Semata-mata bukan karena itu. Jadi kita ini melakukan proses gugatan ataupun permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya itu memang ranah yang disediakan oleh negara kepada peserta pemilu dalam hal ini partai politik ataupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Makanya ya bukan hal yang haram kalau kemudian menggugat. Jadi nggak usahlah terlalu apa namanya terlalu terlalu memberikan tanggapan-tanggapan yang sangat emosional. Jadi kita tunggu saja proses persidangan ini selesai. Toh ini juga nggak lama, hanya 14 hari ke depan. Nah, terkait dengan pokok permohonan ataupun petitum daripada 01 dan 03, walaupun itu meminta adanya pemungutan suara ulang ataupun pemilu diulang, ya itu sah-sah saja. Namanya juga permohonan. Otomatis itu adalah bentuk permohonan. Kalau misalnya ternyata bisa dibuktikan oleh tim hukum, baik 01 ataupun 03, dan itu mampu meyakinkan hakim atau majelis majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, maka ini bukan hal yang tidak mungkin untuk dikabulkan. Nah, sebelum teman-teman memberikan pendapat ataupun tanggapan yang sifatnya adalah eh, apa namanya dibalut emosional, bilang bahwa kok ini menggugat, kok kenapa 01 dan 03 ini kekeh banget menggugat. Nah, mungkin teman-teman lupa ataupun ya atau mungkin belum tahu juga bahwa di 01 itu ada banyak banget pakar-pakar hukum di belakangnya. Mungkin untuk pasangan calonnya dalam hal ini Pak Anies dan Caimin bukan orang hukum, tapi mereka juga mantan pejabat yang notabene ya sedikit banyak pahamlah tentang persoalan-persoalan hukum, atau apalagi Pak Anies juga merupakan mantan gubernur DKI. Kemudian eh, apa namanya Caimin juga mantan anggota DPR, kemudian menteri juga, dan sudah banyaklah posisi-posisi strategis yang mereka duduki. Nah, terlebih lagi ada mantan ketua MK yang menjadi tim mereka, Pak Hamdan Zulfa, kemudian ada pakar hukum tata negara, Pak siapa namanya Pak Refli Harun, kemudian ada juga Bang Ari sebagai ketua tim hukumnya. Nah, itu orang-orang yang hebat hukum semua. Ada Bambang Wijayanto, mantan wakil ketua KPK. Nah, sama halnya dengan 03. 03 itu ada Pak Mahfud. Pak Ganjar pun sama. Pak Ganjar pun 2 periode sebagai gubernur Jawa Tengah itu bukan hal yang mudah. Pernah menjabat di legislatif juga. Nah, beliau juga sarjana hukum. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa Pak Mahfud ini pernah menjabat juga sebagai ketua MK. Tentu pengalaman yang beliau dapatkan itu bukan hanya segelas pengalaman atau semangkuk pengalaman. Ini bukan lagi segudang, bergudang-gudang lah pengalaman yang beliau dapatkan dalam perjalanan karirnya ini. Kemudian ada tim hukum di belakangnya juga, ada pakar hukum tata negara termasuk Pak Duki Ari, termasuk Prof Todung,
Ya, ini semua bukan orang-orang sembarang, ini orang-orang yang luar biasa lah, jam terbangnya di, dunia hukum. Nah, makanya teman-teman harus, mengambil, apa namanya, mampu menelaah, ini kenapa kok menggugat? Apakah karena memang animonya ingin menjadi presiden, atau memang ini adalah keharusan, untuk menggugat? Dalam hal ini merasa bahwa memang pemilu ini tidak baik-baik saja. Nah, proses gugatan ini terbit, itu semata-mata bukan karena misalnya pasangan 01 atau 03 ingin ingin banget jadi presiden, tapi memang karena mereka yakin dan seyakin-yakinnya ada dugaan kecurangan di situ, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, terhadap bukti itu misalnya dinilai oleh majelis ternyata tidak mampu meyakinkan atau hanya sifatnya narasi, ya berarti kan itu kewenangan majelis hakim untuk memutuskan apakah ini diterima atau tidak. Kita jangan, ngejut bahwa 03 ini pasti kalah, 01 ini pasti kalah, jangan. Itu kita nggak bisa mendahului, proses peradilan. Kita tunggu saja ini sampai selesai. Jadi terhadap gugatan ataupun permohonan yang diajukan oleh 03, memang poinnya adalah yang pertama terkait dengan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 itu, terkait dengan penetapan hasil, perolehan suara secara nasional, tapi hanya terkait dengan pilpres. Untuk pileg itu tidak dibatalkan, karena yang menjadi gugatan sekarang ini itu hanya keberatannya terkait dengan, pilpres, gitu. Yang kedua adalah membatalkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden berdasarkan SK KPU nomor 1632 itu, tentang penetapan calon. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan hanya, misalnya yang kita anggap ada pelanggaran di Jawa atau di mana, intinya diulang untuk seluruh Indonesia, namun tanpa pasangan Prabowo Gibran ataupun nomor 2. Kenapa demikian? Pada saat, pencalonan dan proses kemarin, itu diduga ada yang namanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan yang sekarang sementara diproses. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pemungutan suara ulang di seluruh, Indonesia ataupun, dari Sabang sampai Merauke di seluruh TPS yang ada di Indonesia, namun hanya untuk 2 pasangan calon, yakni pasangan 01 dan 03. Kenapa? Karena 02 sudah diminta untuk didiskualifikasi. Harus ada yang namanya penemuan hukum terhadap, peristiwa ini, karena kalau kita merasa ini ada kekosongan hukum terkait dengan pelanggaran ataupun dugaan kecurangan, proses pemilihan umum ini, Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir untuk para pencari keadilan ini ataupun pasangan 01 dan 03. Karena di beberapa waktu Mahkamah Konstitusi juga sudah pernah mengeluarkan, ataupun mendiskualifikasi calon. Nah, sehingga bukan hal yang tidak mungkin kalau misalnya majelis yakin terhadap gugatan ataupun permohonan pokok-pokok permohonan yang dimasukkan oleh 01 dan 03, kemudian ada proses diskualifikasi, karena memang sebelumnya sudah pernah, namun konteksnya adalah pilkada atau pemilihan umum kepala daerah. Namun yang membedakan ini hanya persoalan kepala daerah dan kepala negara. Tapi kalau bicara tentang hak demokrasi, itu sama-sama pemilihan. Jadi kita menunggu saja proses ini. Tentu kita berharap ke depannya Indonesia memiliki presiden yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, selalu, menegakkan hukum dan keadilan, memberantas korupsi dan lain-lain. Oke, itu tanggapan dari saya. Mari kita tetap bersaudara. Pemilu ini kita jadikan sebagai betul-betul pesta demokrasi, bukan kemudian sebagai ajang untuk kita saling bermusuhan, karena segala hal yang ditempuh oleh pasangan 01 dan 03 itu merupakan ranah hukum yang sudah disediakan oleh konstitusi kita. Demikian, terima kasih.